Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang terakhir itu ada mekanisme perpindahan energi. Pasti sudah pada kenal. Perpindahan energi kalor. Nah, itu ada berapa mekanisme atau ada berapa cara? Ya, mekanisme perpindahan energi kalor itu ada 3. Nah, yang pertama itu adalah konduksi termal atau konduksi. Konduksi termal itu akan terjadi hanya jika terdapat perbedaan suhu di antara dua bagian pada medium konduksi. Jadi konduksi itu hanya terjadi kalau ada perbedaan suhu antara sisi yang lain dengan sisi yang satunya. Nah, laju perpindahan energi kalor melalui konduksi termal itu adalah laju perpindahan itu dilambangkan dengan P, tapi untuk yang P di sini itu bukan P tekanan, tetapi P yang menunjukkan laju perpindahan energi kalor. Nah, ini. Jadi bisa mungkin di bawahnya sini dikasih indeks P konduksi, biar nggak bingung antara P untuk tekanan atau P untuk laju perpindahan. Nah, hukum konduksi termal P sama dengan Ka dikali TH min TC dibagi L. TH itu suhu yang lebih tinggi, TC itu adalah suhu yang lebih rendah, L-nya itu adalah panjangnya. Nah, ketika lempengnya atau logamnya itu digabung, maka P-nya adalah ini. Nah, K di sini, K kecil itu menunjukkan adalah konduktivitas termal. Nah, ini konduktivitas termal atau K kecil. Itu satuannya watt per meter derajat Celcius. Nah, ini bisa dibaca sendiri. Lead ini adalah timah, aluminium, tembaga, emas, besi, timah, perak, asbes, beton, intan, kaca, es, karet, air, kayu, udara, helium, hidrogen, nitrogen, dan yang terakhir oksigen. Dua lempengan yang memiliki ketebalan L1 dan L2 dan memiliki konduktivitas termal K1 dan K2 itu berada dalam kontak termal satu sama lain. Artinya lempengan tadi adalah menempel. Nah, seperti ini. Ini lempeng satu, ini lempeng yang kedua. Suhunya adalah TC dan TH. Nah, TC-nya itu ada di sisi lempeng 1, TH-nya ada di sisi lempeng 2. Berarti suhu lempeng 1 dan suhu lempeng 2 itu lebih tinggi suhu yang lempeng 2. Nah, nanti akan terjadi perpindahan energi dari lempeng kedua ke lempeng pertama. Tentukan temperatur pada pertemuan antara kedua lempeng dan laju energi yang dipindahkan dengan konduksi melalui luasan A. Pada keadaan steady state atau keadaan yang sudah setimbang. Kita hitung dulu laju perpindahan di lempeng yang pertama, yaitu P1 ini. Setelah kita mengetahui P1, kita lanjut ke lempeng yang kedua, yaitu P2. Dan ini tadi yang ditanyakan pada keadaan steady state atau setimbang. Kalau setimbang berarti P1 itu sama dengan P2. Jadi K1A dikali T min TC per L1 itu sama dengan K2A dikali TH min T dibagi L2 ini. Ini adalah ketika keadaan steady state. Nah, sehingga suhu interface-nya T sama dengan K1L2 TC ditambah K2L1 TH
dibagi K1L2 ditambah K2L1. Determine the temperature. Temperaturnya sudah ketemu pakai rumus ini. Terus yang kedua adalah rate of energy transfer atau laju perpindahan energinya atau P-nya. Karena ini merupakan lempeng, kita pakai laju untuk lempeng yang gabungan seperti yang di awal tadi. A dikali TH min TC dibagi H1 per K1 ditambah L2 per K2. Oke, selanjutnya kita ke mekanisme perpindahan energi yang kedua, yaitu konveksi. Konveksi perpindahannya dicirikan dengan energi dipindahkan oleh gerakan suatu zat atau fluida yang suhunya lebih tinggi. Artinya satu fluida yang memiliki suhu lebih tinggi, dia akan berpindah atau akan memindahkan fluida yang suhunya lebih rendah. Nah, contohnya itu kita merebus air. Ketika kita merebus air, yang pertama-tama suhunya naik itu adalah air yang ada di permukaan bawah atau yang dekat dengan api. Nah, ketika air yang di bawah sudah panas, maka dia akan memindah atau dia akan bergerak naik ke atas, sehingga air yang suhunya lebih, yang masih dingin, yang di atas tadi, dia akan berpindah ke bawah. Begitu seterusnya sampai suhunya sama atau suhunya ketika air itu sudah mendidih. Nah, konveksi alami, konveksi itu ada dua, konveksi alami dan konveksi paksaan. Nah, konveksi alami contohnya itu ketika terjadinya angin darat, angin laut, atau juga terjadinya angin darat dan angin lembah. Nah, untuk yang konveksi paksaan itu contohnya kalau kita menggunakan AC atau menggunakan kipas atau menggunakan pemanas ruangan. Artinya pergerakannya atau perpindahan energinya itu dibantu atau disebabkan oleh adanya suatu paksaan dari kipas atau pompa. Kalau yang konveksi alami dia memang sudah tanpa harus kita paksa, dia sudah akan terjadi karena perpindahannya itu disebabkan adanya perbedaan massa jenis zat. Ketika massa jenisnya lebih, untuk zat yang suhunya lebih tinggi, dia akan memiliki massa jenis yang lebih kecil. Ya, massa jenisnya lebih kecil, dia akan bergerak ke atas dan digantikan oleh massa jenis yang lebih besar. Nah, mekanisme yang terakhir itu ada radiasi. Radiasi adalah perpindahan energi termal yang disebabkan oleh adanya radiasi gelombang elektromagnetik. Jadi yang berpindah itu bukan mediumnya, bukan juga, jadi untuk yang radiasi ini dia perpindahannya tidak membutuhkan medium. Nah, laju radiasi, P radiasi adalah laju perpindahan energi akibat radiasi. Ini bisa dibaca sendiri. Emisivitas itu antara 0 dan 1. Jadi nilainya antara 0 dan 1. Emisivitas itu adalah kemampuan penyerapan atau kalau dia hitam sempurna maka emisivitasnya 1. Itu hitam sempurna. Emisivitas sama dengan 1.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.